أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pemirsa Syahra yang berbahagia, marilah kita sejenak memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa waktu bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhir bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa.
Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Beliaulah idola kita, beliaulah uswatun hasanah kita, dan semoga kita bisa mencontoh beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti, dan semoga kita diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW, dan harapan kita adalah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Zahra yang berbahagia, hari ini kita akan mengambil tema yaitu menghadapi krisis moral di era digital. Pemirsa yang berbahagia, sekarang ini kita sedang memasuki era society 5.0 yang itu merupakan sebuah kelanjutan dari revolusi industri 4.0 yang pada dasarnya era-era digitalisme ini adalah untuk mempermudah keberlangsungan kehidupan masyarakat, untuk mempermudah tujuan masyarakat, untuk segala sesuatu kebaikan dari masyarakat. Akan tetapi kemudahan akan akses informasi, kurangnya filterisasi di dunia digital ini, akhirnya apa? Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi tidak ada filter di dalam dunia maya. Hal ini bisa menyebabkan perubahan-perubahan mindset, perubahan-perubahan pola sosial, perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Satu contoh, ketika kita berkumpul, berkomunikasi dengan keluarga, sekarang yang dipegang adalah HP, Android. Kita tidak berkomunikasi dengan keluarga, tidak berkomunikasi dengan teman face to face, tapi berkomunikasi dengan dunia maya yang tidak tahu jelas di mana letaknya. Inilah salah satu kelemahan dari dunia digital. Pemirsa Zahra yang berbahagia, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa dunia maya itu betul-betul sampai membuat masyarakat, membuat dunia pendidikan, membuat dunia bagaimanapun menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dikendalikan? Karena memang dunia maya tidak ada filterisasi. Akhirnya apa? Banyak penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Banyak sekarang ini di dunia maya, utamanya pelajar, cyberbullying, banyak bertebaran konten-konten negatif. Bagi dunia perguruan tinggi, plagiarisme banyak sekali sekarang. Apalagi, atau mungkin ini adalah perkembangan zaman yang setelah era corona, manusia, masyarakat menjadi kecanduan teknologi. Mereka tidak mengenal batas ruang dan waktu. Belajar hampir tidak diindahkan, senangnya ikut terus di dunia maya. Makanya kemudian terjadi pergeseran nilai moral. Tradisi tradisional seperti itu hampir hilang di masyarakat. Budaya-budaya asing masuk dengan derasnya. Oleh karena itu, pemirsa Zahra yang berbahagia, bagaimanakah cara kita menanggulangi supaya krisis moral, utamanya yang paling saya kritisi hari ini adalah anak-anak pelajar. Bagaimana pelajar kita memiliki karakteristik yang bagus? Cara penanggulannya adalah yang pertama dan yang paling utama itu adalah keluarga. Sekali lagi, yang paling pertama dan yang paling utama itu adalah keluarga. Keluarga adalah benteng terakhir keimanan pelajar, benteng keimanan masyarakat, benteng keimanan seorang keluarga.
Oleh karena itu, ketika di dalam keluarga itu sudah hebat, ketika di dalam keluarga itu keimanannya betul-betul terkendali, saya yakin bagaimanapun derasnya informasi hoax, cyberbullying tidak akan berpengaruh bagi dia. Kemudian cara pendungannya lagi adalah pengawasan, regulasi dari pemerintah. Pemerintah juga harus terus menjaga penyebaran konten-konten negatif itu, harus dicari supaya apa, tidak betul-betul menyebar di masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat di era digital ini harus tahu, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Dan ketika karakteristik ini terjaga, keluarga baik, pemerintah memberikan filter yang mumpuni, masyarakat sadar akan kebaikan dan kebenaran yang betul-betul harus diikuti, saya yakin Indonesia akan menjadi hebat lagi. Utamanya, sekali lagi, fondasi yang paling kuat adalah iman. Semakin tebal fondasi itu, maka tidak akan mungkin bisa didobrak dengan satu informasi hoax. Sekali lagi, fondasi keimanan dan keluarga, individu, masyarakat, pelajar semakin kuat, bagaimanapun derasnya informasi yang negatif, maka tidak akan mungkin bisa meruntuhkan keimanan seseorang. Pesan saya untuk pelajar, para pemirsa Sahara yang berbahagia, di era informasi ini, era digital ini, carilah informasi yang bermanfaat. Ketika informasi yang bermanfaat itu Anda dapatkan, maka manfaatkanlah informasi itu untuk mengembangkan diri, untuk mengkompetensi diri. Tapi ketika kompetensi diri itu sudah Anda nikmati, sudah kita nikmati, maka share, berikan kepada orang lain informasi itu, supaya apa? Informasi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan inilah anak-anak sekalian, para pemirsa Sahara yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebaik-baik manusia. Itu yang diharapkan oleh Allah. Dan Rasulullah pun juga mengharapkan bagi kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Semakin derasnya informasi digital, andai kata kita bisa mencari informasi bermanfaat dan bisa memanfaatkan manfaat itu, dan kemudian kita share manfaat itu, saya yakin kita akan menjadi manusia yang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qul yang terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.